Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini ada istilah al-muwahhid. Al-muwahhid itu maksudnya adalah orang yang sangat mengesahkan Allah, menganggap Allah satu-satunya. Apakah kita termasuk orang yang al-muwahhid atau tidak? Naudzubillah min dzalik. Nah, kita bahas itu. Kok bisa ada istilah muwahhid? Muwahhid itu orang yang ucapan, tindakan, pikirannya menuju kepada Allah satu-satunya, sesuai dengan syahadat la ilaha illallah. Kalau bisa begitu namanya muwahhid. Muwahhid dari kata-kata wahid, satu, mengesahkan Allah satu-satunya itu tadi. Tapi sebelum itu ada kira-kira 5 menit sampai 10 menit saya bahas sebelumnya, supaya nyambung dengan yang namanya muwahhid itu. Yang sebelumnya itu judulnya Kaifa nafyu syirki billah. Bagaimana orang cara menghilangkan syirik kepada Allah. Itu diterangkan secara garis besarnya ada 3. Kalau kita bisa bersih dari 3 itu tadi, maka kita termasuk bisa nafyu syirki, menghilangkan syirik. Ini sebelumnya, baru nanti masuk di al-muwahhid itu tadi. Kaifa nafyu syirki billah, bagaimana menghilangkan syirik kepada Allah. Tadi yang saya sebutkan ada 3. Pertama, menghilangkan asyirku fi af'ali Rabb. Syirik dalam perbuatan Allah itu dihapus, dihilangkan, jangan dilakukan, jangan diyakini. Apa maksudnya syirik dalam perbuatan itu? Jawabannya gampang. Paling gampang yang sudah hampir ratusan kali diomongkan itu, kalau ada air direbus, mendidih, ini hukumnya Allah. Tidak ada orang yang bisa membuat seperti begitu, itu tidak bisa. Orang itu hanya bisa ngerebus saja. Tapi menjadikan air itu mendidih atau tidak, itu urusannya Allah. Namanya Allah yang mudabbiru kulla syai'in. Mudabbiru kulli syai'in. Yang mengatur semuanya. Ada batu ditaruh di air, tenggelam. Itu hukumnya Allah. Nah, cuma anak-anak yang sekolah itu ngomongnya itu BD-nya lebih berat daripada BD air. Boleh. Tapi kalau mau jadi yang muwahhid, ya salah satunya, oh ada hukumnya Allah, Mas. Sampai andai kata air ini itu orang itu enggak sholat, enggak puasa, bahkan orang itu pindah agama misalkan begitu. Ada enggak orang pindah agama itu? Ketika dia masih Islam, bismillahirrahmanirrahim, direbus, oh mendidih. Tapi ketika dia tidak Islam, direbus, ya tetap mendidih.
Berarti air ini ada hukumnya Allah, yang ngatur itu siapa? Allah. Jangan diyakini manusia bisa begitu, gitu loh maksud saya. Kalau diyakini manusia bisa begitu, itu namanya mensyirikkan Allah dalam perbuatan dan tindakan Allah itu tadi. Wa dzalika bi ayyataqida nama Allah khaliqan aw mudabbiran akhar. Yang namanya syirik dalam perbuatan Allah itu kalau orang itu berkeyakinan bahwa selain daripada Allah itu bisa menciptakan, bisa mengatur alam, bisa mengatur ini, selain dari Allah itu diyakini bisa begitu. Itu nyaingi Allah dalam penciptaan. Itu hilangkan semuanya. Tidak ada yang bisa begitu kecuali Allah. Manusia itu hanya bisa memanaskan air saja pakai LPG, pakai kayu atau pakai listrik misalkan begitu. Tapi hakikatnya yang membuat sekian derajat mendidih itu Allah. Manusia hanya bisa ngukur 100 derajat. Nah, begitu loh. Itu hilangkan, namanya asyirku fi af'ali rabb. 2 yang dihilangkan. Tadi berapa tadi, Pak? 3. 2 yang dihilangkan. Asyirku fil ibadati wa du'a. Syirik dalam beribadah dan berdoa. Orang Islam itu ibadahnya dan berdoanya kepada Allah saja. Jangan minta ke Nabi, jangan minta ke wali, jangan minta ke orang soleh, apalagi secara zahir sudah meninggal. Tapi minta-minta itu sesuatu yang merupakan haknya Allah. Minta sehat, minta selamat, minta besok keluarganya itu anak-anaknya jadi sukses, akidahnya baik, amal solehnya baik di tengah-tengah masyarakat, itu kepada Allah. Tapi ini ketika digeser tidak kepada Allah lalu diberikan selain Allah, itu namanya asyirku fil ibadah wad du'a. Hai Pak, Bu, saya tanya sekarang. Surat apa yang kita baca setiap hari lebih dari 30 kali? Wal asri. Al-Fatihah. Apa betul Al-Fatihah itu merupakan induk daripada Al-Quran? Betul. Ummul Quran. Lalu induk dari Al-Fatihah itu yang mana, Pak? Induk dari Al-Fatihah. Apakah Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataukah Ar-Rahmanir Rahim? Ya urut dhisik, Pak. Maliki yaumiddin. Terus apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu induk. Hanya kepadamu ya Allah. Kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta apa? Oh, kalau begitu tidak boleh minta pertolongan kepada selain daripada Allah. Jawabannya? Iya. Mas, kalau sampean kepengen nanti rezekinya Allah memberikan lancar, sehat, rumah tangganya tentrem. Mohon maaf, jangan minta ke Nabi, ke wali, ke syekh, tapi mintanya ke siapa? Nah, gitu loh. Ini mohon maaf Pak, saya tidak menyinggung orang lain, tapi ini pengajian. Orang yang bersirik dalam ibadah tadi, wa huwa ayya'budu wa yad'u ma'allahi ghairahu minal anbiya was-solihina. Yaitu orang yang berdoa meminta kepada Nabi, kepada orang-orang soleh, ya, inda syada'idi warrakha,
ketika dalam keadaan kesulitan maupun dalam keadaan senggang tidak ada masalah. Mintanya hanya kepada Allah saja. Saya sudah terangkan berkali-kali itu ya. Nah, orang Islam itu nanti imannya jadi kuat. 2 ya. 3, hilangkan apa? Asyirku fis sifat. Sifat Allah, nama Allah. Jadi syirik fil af'al dalam perbuatan yang pertama tadi, asyirku fil ibadati wad du'a, ibadah dan permohonan atau doa. Yang ketiga, asyirku fis sifat, sifat-sifatnya Allah. Contoh, ini hari apa ini Pak? Sabtu Pahing atau Sabtu Pon? Pahing. Besok Ahad apa? Masih Pahing ya Pon Pak, ya gak legi. Kan hitungannya wage kliwon, legi Pahing, Pon, wage. Wes enggak penting Pak itu ya. Maksud saya gini Bu, besok ada kejadian apa? Enggak tahu. Nabi saja enggak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan manusia tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok. Tapi berencana boleh enggak Pak? Boleh. Nah kalau begitu Pak Ustadz, yang tahu besok itu siapa? Allah. Tapi ketika orang meyakini besok itu terjadi begini-begini dan itu dianggap pasti, ini namanya syirik dalam sifat Allah. Satu-satunya yang tahu itu Allah, tapi kemudian orang meyakini orang ini, syekh ini, ustadz ini, ulama ini dianggap tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak boleh. Zaman Nabi itu ada emak-emak ngomong begini. Ada emak-emak ngomong gini. Fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadan. Kalau pakai bahasa kita, fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadan. Kita ini di sekitar kita ini ya, kata emak tadi ya. Ada nabi yang tahu besok apa yang akan terjadi. Nah, nabi itu digitukan. Ya kan nabi ngerti akidah, berkewajiban menerangkan kepada umat dan sahabatnya, nabi enggak tambah seneng. Apa kata-katanya Rasulullah? Ya. Da'i hadza wa quli billadzi kunti taqulina. Mak, itu kira-kira begitu. Saya pakai bahasa mak aja. Ya, berhenti sampai ngomong gitu itu. Enggak boleh. Ngomong biasa saja. Siapa yang tahu? Enggak ada. Loh. Di Quran lebih tegas lagi. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masaniyasu. Andai kata saya itu tahu besok yang akan terjadi, ghaib, tentu saja saya berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan tidak mungkin saya dapat musibah. Ini kan Quran nerangkan begitu. Berarti tahu yang akan datang, cara Jawane weruh sadurunge winara, itu cuma siapa? Nah, sekarang saya tanya panjenengan, kalau umat Islam bingung, orang Islam ini, besok itu gimana ya kira-kira ya? Pekerjaannya anak saya itu saya siapkan sekolah di sini apa sekolah di sini? Saya belikan rumah yang di sana apa yang di sini? Kalau bingung gitu tanyanya ke siapa? Halo? Caranya? Sampean nggak tahu bingung ini kayak tahu ya. Salat apa? Istikharah. Jangan tanya sama deudu KUN dukun. Nggak boleh Pak. Di tempat yang lain ada jamaah yang tanya, masa Ustadz Nabi itu enggak tahu yang akan terjadi? Oh enggak Mas.
Saya dalili pakai hadis itu tadi, Rawahul Bukhari. Kemudian saya pakai surat Al-A'raf ayat 188, nggak mangsa. Ngerti nggak mangsa? Nggak mempan. Cek ngeyel itu. Angel tuturane. Ya. Terus meneng tidak tanya lagi itu saya beritahu begini. Ayo mas, sini. Nabi itu perang Uhud menang apa kalah? Kalah Pak Ustadz. Andai kata satu hari itu mengerti besok itu perang Uhud itu kalah, diterusno apa enggak kira-kira? Ayo, akan ada sahabatnya yang meninggal 70, diterusno apa enggak? Dia sendiri jawab, enggak Pak Ustadz. Nah, makanya cocok ngeyel sama ini. Ya, ini keliru Pak, jangan. Sifat-sifatnya Allah itu tidak ada pada Nabi. Sifat mengetahui yang gaib, sifat memberi rezeki, sifat menyelamatkan seseorang, sifat menyehatkan seseorang, sifat menghapus apa? 1 bulan yang lalu saya sudah melantunkan nasyid di sini. Apa mau dibaleni lagi? Separuhnya saja ya. Alaika ya salam ya makhidunu wassalamu alaik. Itu Pak maknanya. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada engkau wahai orang yang menghapus dosa. Loh, ya kan? Dan jenengan saya tanya, orang Islam syahadat tentang Allah, yang menghapus dosa itu Allah apa Nabi Muhammad? Allah. Tapi dengan PD-nya orang itu melantunkan nasyid kayak begitu itu tadi. Nah, sekarang saya masuk di sini muwahhid tadi Pak. Ini kan sudah diterangkan. Kalau umat Islam kayak kita semuanya mengerti tauhid itu tadi, kemudian mengamalkan semurni-murninya, tidak syirik dalam perbuatan Allah, tidak mensyirikkan dalam ibadah kepada Allah, tidak mensyirikkan dalam sifat-sifatnya Allah itu tadi, maka disebut seorang yang muwahhid, mengesahkan siapa? Allah. Wa hadhihi al-anwa'u thalathatu minasyirki man nafaha 'anillah. Nah, gitu loh, Pak. Dan ini yang 3 itu tadi, siapa yang bisa menghilangkan dari Allah? Maksudnya menghilangkan bahwa Allah jangan disekutukan dalam perbuatan, dalam ibadah, maupun dalam sifat, ketiga-tiganya dihilangkan. Fawakhadahu wahu fi dzatihi, orang itu mengesahkan Allah dalam zatnya, wa fi ibadatihi, dalam ibadahnya, wa fi du'aihi, wa fi sifatihi, dalam zatnya, dalam ibadah, dalam berdoa, dalam sifatnya. Fahuwal muwahhid, itulah orang yang mengesahkan Allah. Halo? Apa tadi Pak? Orang yang jenengan harus ini benar Bu, terus mengamalkan, karena pengajian ini kan tidak pakai ulangan. Ya toh? Kalau tahun bulan depan diumumkan bahwa ulangan tauhid, nanti dijamin enggak datang semuanya kan? Ya. Ngaji kok pakai ulangan. Muwahhid. Ya, tasmiluhu kullal fadail al-khasah bil muwahhidin. Orang punya keistimewaan yang khusus, ya, diangkat derajatnya sama Allah. Loh Pak Ustadz, hidup di 2021 ini nanti bisa diangkat sejajar dengan para sahabat? Bisa. Asal mentauhidkan yang sebenar-benarnya. Ini bukan karangan saya Pak.
Coba jenengan cek, ada yang bawa Quran dan terjemahnya di HP? Surat 9 ayat 100, sampean baca. Itu akan diangkat derajat setinggi-tingginya panjenengan dan saya tidak menangi sahabat, tidak menangi tabi'in, tonggonya sahabat aja enggak menangi panjenengan Pak. Betul ya Pak ya? Tonggoi sahabat, tahu enggak? Waduh. Tapi kalau sikapnya itu seperti yang diterangkan oleh Rasulullah kepada sahabat di dalam beragama, oh disejajarkan Pak. Disejajarkan. Ada terjemahnya Mas, surat 9 ayat 100. Monggo, sampean baca terjemahnya. Yang baca mudah-mudahan diberi barokah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau baca ya sama, mudah-mudahan barokah juga ya. Ya. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam. Termasuk panjenengan apa enggak ini orang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam? Enggak, as-sabiqunal awwalun, orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam. Ya, tidak termasuk kita. Wong 2021 masih hidup ini. Ya, lanjut. Di antara orang-orang muhajirin dan ansor. Minal muhajirin wal ansor, termasuk orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah? Enggak. Termasuk orang ansor? Enggak. Lah termasuk siapa? Orang 2021. Lanjut Mas. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka itu cara berpakaiannya tah, cara makan minumnya yang dimakan itu tah, cara mengoperasionalkan apa? HP tah, apa cara beragamanya? Cara beragamanya, wong zaman biyen tidak ada apa? HP. Ada orang tanya, Ustadz kok bawa tas? Wong dulu Nabi pengajian enggak bawa tas sih. Kalau ada orang gitu tuh jangan ditampek gini Pak ya. Sini Mas. Loh ini enggak apa-apa. Nabi diutus Allah itu enggak ngurusi model tas. Tidak ada Nabi, tidak ada hadis, orang sudah mengerti caranya membuat apa? Tas. Kalau nggak percaya tanya orang Tanggulangin. Ya. Betul Pak ya? Ini nggak promosi Pak. Ya. Mudah-mudahan jenengan diberikan keterampilan besok oleh Allah bisa nilai jualnya tinggi, bisa dipelajari itu ya. Jadi cara beragamanya yang mengikuti orang-orang muhajirin dan orang ansor, yang mereka itu menerima pelajaran dari siapa? Nabi langsung gurunya Pak. Coba gitu Ustadz kalau begitu kita harus mempelajari bagaimana Quran, bagaimana hadis tentang beribadah dan beragamanya. Iya. Dikurang-kurangi enggak boleh Pak Ustadz. Loh, jangan ngenyang. Jangan ditawar. Dikurangi tidak boleh, ditambah-tambahi juga tidak boleh. Diberi bonus juga tidak boleh, didiskon juga tidak boleh. Agama sudah itu, mengikuti Nabi. Orang yang hidup zaman kapan saja, lalu mereka mengikuti para sahabat tadi, mengikuti mereka, mau dapat apa Mas? Monggo. Allah ridho kepada mereka. Masya Allah, radhiyallahu anhum. Berarti panjenengan dan saya kalau beragamanya itu sesuai dengan yang diajarkan Nabi kepada para sahabat, kita ini diridhoi apa enggak? Diridhoi. Makanya itu Pak ya. Ini mohon maaf saya sebut organisasinya. Muhammadiyah itu sangat hati-hati Pak. Ibadah ini bener ta, itu sangat hati-hati. Bukan menohok orang lain, enggak ngilokno orang lain. Tapi berkewajiban selalu mencari mana yang benar menurut syariat.
Supaya itu loh diridhoi sama Allah nanti. Hidup zaman kapan aja nggak masalah. Ya, bapak-bapak itu dibandingkan dengan putra-putrinya yang jaraknya itu sudah jauh itu kan beda, pengetahuannya beda Pak ya. Jenengan mengoperasionalkan alat-alat begini, pinter mana jenengan sama putranya? Tidak usah ditanya sudah ketok Pak ya. Pinter siapa? Iya, kalau HP-nya jenengan trouble tanyanya ke siapa? Apa itu namanya kebonyusu gudel itu? Bukan, itu lain ya. Lanjut Mas, di samping itu apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Terus? Ya, sama-sama ridhonya Pak. Terus? Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, disiapkan surga. Enggak usah khawatir. Pak Ustadz, setiap hari ini, setiap tahun kita ini tambah lemes Pak Ustadz. Iya Pak, enggak apa-apa. Yang tambah lemes, tambah banyak penyakitnya itu orang Islam tok atau orang yang bukan Islam? Apakah orang yang pindah agama itu kemudian enggak lemes hidupnya? Ya. Sama. Yang munafik ya tambah lemes, yang Islam ya tambah lemes. Cuma orang Islam kayak panjenengan saya itu Pak, digadang-gadang sama Allah disiapkan surga gitu loh. Mau enggak Pak, Bu? Apa ke susu? Enggak toh? Menurut apa yang direncanakan oleh siapa? Allah. Lu nikmatnya jadi orang Islam itu begitu. Ya, meninggal tersenyum karena masuk apa? Mengapa kok masuk surga? Cara beragamanya mengikuti itu tadi. Nah, ada dalilnya Pak, enggak ngawur. Enggak ngawur. Orang agama nerangkan agama itu enggak boleh emosi. Ya. Nah, enggak boleh emosi seolah-olah kita paling baik yang lain salah, enggak. Ada dalilnya, kalem-kalem diterangkan gitu loh. Ya. Lanjut Mas, monggo. Mereka kekal di dalamnya. Masya Allah, kekal di dalamnya. Di dunia ini kekal apa enggak Pak? Enggak. Umur 60-70 itu tambah kuat, apa tambah lek? Kok legrek? Ya. Iya Pak, wis sudah jelas. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak riya. Saya ini sudah mengurangi pengajian, Pak. Karena faktor apa? Enggak kuat, Mas, jangan dipaksa. Ya, khawatir nanti brek itu gimana nanti ya. Itu loh. Kalau masjid yang sudah hatam dengan sepenuh hati, misalkan saya mohon izin pindah masjid yang lain, tambah seneng. Siapa tahu besok saya di WA sama masjid Al-Huda Sambisari, Ustadz ngajinya diperhatikan terus, Ustadz bisa ganti di masjid yang lain. Wah, tambah seneng enggak Pak saya gitu Pak ya? Yang senep siapa? Tapi mudah-mudahan panjenengan saya kita semuanya dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu disiapkan surga selama-lamanya. Gitu aja Mas sampai di situ. Saya teruskan muakhid tadi Pak. Wa man athbata nau'an minha, dan siapa yang menetapkan salah satu saja. Yang 3 tadi loh Pak, yang saya terangkan di awal 10 menit. Halo? Saya ibadahnya saja Pak, mengisahkan Allah. Sifatnya tidak. Nah, berarti cuma menetapkan cuma satu. Faman athbata minha nau'an minha fala yakunu muwahhid. Dia enggak termasuk orang muwahhid. Mengisahkan. Wala yantabiqu 'alaiha qauluhu ta'ala, dan dia kena dawuhnya Allah. Apa dawuhnya Allah? Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka berbuat syirik, maka perbuatannya dihapus. Pahalanya itu loh maksudnya. Salat bendino tapi ada syiriknya, hapus.
Ini bukan karangan saya. Maka saya seringkali menerangkan mestinya tauhid itu didahulukan. Wa idza taba wa nafya syirik ma'allahi fayakunu minal muwahhidin. Kalau orang itu dulunya pernah syirik, lalu tobat-tobatnya, lalu dia mengisahkan Allah dalam 3 hal tadi, maka dia termasuk orang yang muwahhid, mengisahkan apa? Allah. Coba Pak, jenengan tak kasih opsi. Opsi itu apa? Iya. Apakah milih yang pertama, apakah milih yang kedua, atau milih yang ketiga, atau milih yang keempat? Jangan ngantuk loh Pak, ini penting loh ya. Nanti nggak dapat tiket masuk surga nanti kalau gitu. Mudah-mudahan kita semuanya nanti besok reuninya di surga Pak ya. Amin. Iya. Masjid ini banyak jamaah-jamaah yang saya kenal pertama kali yang sudah dipundhut sama Allah itu sahabat kita semuanya Pak ya. Kewajiban kita sekarang mendoakan mereka itu ya. Yang pertama yang saya ketahui adalah Bapak, mohon maaf, yang ngimami biasanya waktu saya awal ngaji di sini itu direkam pakai kaset yang bunder itu. Pak siapa? Siapa? Abu Bakar almarhum. Ya Allah mentakdirkan begitu Pak. Nah ini yang masih hidup berkewajiban mendoakan itu, meneruskan perjuangan beliau-beliau itu. Terakhir Pak siapa? Pak Sugeng wafat. Kemudian Pak siapa yang biasa ngumumkan? Pak Rajiman. Saya ketemu di Telkom juga itu Pak. Sahabat kita juga itu. Ini loh orang Islam itu nikmatnya begitu ya. Ada sahabatnya yang wafat, kita menambah iman kita, ikut mendoakan. Tadi mau tak kasih apa tadi Pak? Opsi. 1, 2, 3, 4. Jangan pilih Pak ya. Siap? Nikah siap? Enggak saya bacakan Pak. Siap ya? 1. Faman aba ayya'budallaha fahuwa mustakbirun. Siapa yang abai, tidak beribadah, tidak menyembah, tidak minta kepada Allah, orang itu sombong, mustakbirun. 2. Waman abadahu wa abada ma'ahu ghairahu fahuwa musyrik. Siapa yang menyembah berdoa kepada Allah, iya, kepada selain Allah juga, iya, namanya musyrik. 3. Waman abadahu wahdahu bighairi ma syara'allahu fahuwa mubtadi'un. Siapa yang beribadah kepada Allah, menyembah Allah, tidak menurut yang disyariatkan, orang itu melakukan perbuatan bid'ah. 1, 2, 3, saya tawarkan dulu. Milih yang mana? Halo? Ketiga-tiganya dipilih? Kok nekat sampean? Tiga-tiga ini dipilih Pak? Yang 3 ini lumayan Pak. Saya ulangi pakai bahasa Indonesia. Siapa yang tidak berdoa, tidak minta kepada Allah, orang itu sombong. 2. Siapa yang beribadah kepada Allah, iya, kepada selain Allah juga iya, namanya orang itu syirik. 3. Siapa yang beribadah kepada Allah tidak menurut yang disyariatkan, orang itu melakukan perbuatan apa? Bid'ah. Pilih mana Pak? Wong 4 belum diwaca kok milih 4. Yang 4 Pak, jangan milih 3-tiganya, ini jelek semuanya, ya kan? Orang sombong ya jelek, orang syirik tambah nemen eleke. Orang berbuat bid'ah dikiranya itu baik tapi enggak baik. Dikiranya baik padahal enggak. 4. Wa man abadahu wahdahu bima syara'a fahuwal mu'min al-muwahhid. Siapa yang beribadah kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan oleh agama, maka orang itu muwahhid, orang yang mengesahkan siapa? Allah. Pilih mana? Oh sudah. Ya jangan emosi Pak, ya sudah 4. Milih berapa? 4. Ini maksudnya itu di situ.
Makanya kewajiban kita, kewajiban panjenengan selalu mencari. Mencari apa? Mencari mana ibadah yang menurut dalil, mana yang tidak. Kita kasih contoh Pak ya, kasih contoh. Ada orang ternak kambing, beli kambing 5, mau dijual Idul Adha. Tapi enggak gemuk-gemuk. Koncone ini temannya agak jauh, desa yang berbeda, ngerawati kambing yang sama 5, tapi cepat bongsor, gemuk-gemuk. Sing ini tadi tanya sama koncone, "Loh Mas, kambingmu itu dikei mangan apa? Dijamoni apa kok cepat bongsor, nilai jualnya tinggi?" Gitu. Deloken ndok hadis, ana iku rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Kira-kira begitu apa enggak jawabannya, Pak? Iya apa tidak? Halo? Carane makani wedhus itu loh, pakai hadis apa enggak? Enggak. Tidak ada nabi, tidak ada hadis, tidak ada rawahul Bukhari, tidak ada rawah Muslim, tidak ada rawah Tirmidzi, tidak ada rawah Ahmad. Orang sudah mengerti carane makani apa? Kambing. Lalu makannya difragmentasi, diolah sendiri supaya cepat bongsor. Boleh Pak? Terus Nabi tugasnya apa Mas? Nabi tugasnya menerangkan caranya ibadah. Betul Pak ya? Kalau carane makani kambing, carane makani unta, carane makani kuda, tidak ada Nabi, orang sudah ngerti. Boleh diinovasi macam-macam. Zaman dulu kasih makan ini, sekarang makanannya sudah dalam bentuk kotaan, misalkan deh. Kapsul, sedino dikasih kapsul sekian sudah penuh, misalkan begitu ya. Itu. Tapi kalau urusan ibadah, berapa persen Pak ikut Nabi itu? Halo? 90%. 90% ikut Nabi, 10% merekayasa sendiri. Apa begitu? Oh enggak. Berapa persen? 100. Ini caranya mencintai Nabi itu begitu. Nah kalau orang ngomong mencintai Nabi, mencintai Rasul, mencintai engkau ya Allah, datanglah ke sini ya Rasulullah. Ini tidak ada orang bisa menolong kecuali engkau ya Rasulullah. Tapi enggak mengamalkan ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Cintanya gombal enggak Pak? Itu. Orang mencintai Nabi itu mengamalkan apa yang disunahkan. Ayo, tak cek panjenengan, bukan tak tes tapi tak cek. Kira-kira para sahabat dulu dengan kita itu cara mencintai Nabi, cara mengamalkan sunnahnya Rasulullah, bagus siapa antara mereka sama kita? Oh, sudah jelas. Ya. Inilah al-muwahhid itu di situ. Orang yang mengesahkan Allah satu-satunya. Jangan ada kesirikan dalam perbuatannya Allah. Jangan ada kesirikan dalam ibadah kepada Allah. Jangan ada kesirikan dalam sifatnya Allah. Harus diyakini semuanya dikembalikan ke siapa? Allah Ta'ala. Orang yang bijak itu orang yang bertindak sesuai dengan kesepakatan. Ngerti maksudnya? Saya sudah WA mulai kemarin, tanya, ya, ini saya di Sepanjang ada acara, libur apa ngaji sampai 6:30, saya bilang gitu. Yang dipilih mana? Ngerti maksud saya? Saya ada acara di Sepanjang, terus saya WA, Mas Hilmi saya WA saya. Mas Hilmi gimana ini saya ada acara di Sepanjang, ngajinya libur ngaji sampai 6:30. Kalau menurut jenengan yang mana Pak? Ya sudah 6:30 sekarang kok ya. Mudah-mudahan panjenengan dan saya kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menarik